Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita lanjutkan kajian kita tafsir surat Al-Fatihah ayat ke-6, yaitu Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ke-6, ihdi, pimpinlah, petunjukilah, beri hidayahlah. Arti hidayah ialah menunjukkan sesuatu jalan atau cara menyampaikan orang kepada orang yang ditujunya dengan baik. Macam-macam hidayah atau petunjuk. Allah telah memberi manusia bermacam-macam hidayah, yaitu 1. Hidayah naluri atau gharizah. Manusia begitu juga binatang-binatang dilengkapi oleh Allah dengan bermacam-macam sifat yang timbulnya bukanlah dari pelajaran, bukan pula dari pengalaman, melainkan telah dibawanya dari kandungan ibunya. Sifat-sifat ini namanya naluri, dalam bahasa Arab disebut gharizah. Umpamanya, naluri ingin memelihara diri atau mempertahankan hidup. Kelihatan oleh kita seorang bayi, bila merasa lapar dia menangis. Sudah terasa di bibirnya mata susu ibunya, dihisaplah sampai hilang laparnya. Perbuatan ini dikerjakannya tak seorang juga yang mengajarkan kepadanya, bukan pula timbul dari pengalamannya, hanyalah semata-mata ilham dan petunjuk dari Allah kepadanya untuk mempertahankan hidupnya. Kelihatan pula oleh kita lebah membuat sarangnya, laba-laba membuat jaringnya, semut membuat lubangnya dan menimbun makanan dalam lubang itu. Semua itu dikerjakan oleh binatang-binatang tersebut ialah untuk mempertahankan hidupnya dan memelihara dirinya masing-masing dengan dorongan nalurinya semata-mata. Banyak lagi naluri yang lain, umpamanya gharizah, ingin tahu, ingin mempunyai, ingin berlomba-lomba, ingin bermain, ingin meniru, takut, dan lain-lain. Sifat-sifat gharizah. Gharizah itu sebagai disebutkan terdapat pada manusia dan binatang. Hanya perbedaannya ialah pada gharizah manusia bisa menerima pendidikan dan perbaikan, tapi gharizah binatang tidak. Sebab itulah manusia bisa maju, tapi binatang tidak, hanya tetap seperti sedia kala. Gharizah itu adalah dasar bagi kebaikan, sebagaimana dia pun juga dasar bagi kejahatan. Umpamanya, karena gharizah ingin memelihara diri, orang berusaha, berniaga, bertani, artinya mencari nafkah secara halal. Tapi karena gharizah ingin memelihara diri, itu pula orang mencuri, menipu, merampok, dan lain-lain. Karena gharizah ingin tahu, itu pula lah orang suka mencari-cari aib dan rahasia sesamanya, yang mengakibatkan permusuhan dan persengketaan. Demikianlah seterusnya dengan gharizah-gharizah yang lain. Gharizah itu tidak dapat dihilangkan dan tidak ada faedahnya membunuhnya. Ada ahli fikir dan pendidik yang hendak memadamkan gharizah karena melihat seginya yang tidak baik atau jahat itu. Sebab itu diadakan oleh mereka macam-macam peraturan untuk mengikat kemerdekaan anak-anak supaya gharizah itu jangan tumbuh, atau mana yang telah tumbuh menjadi mati. Tetapi perbuatan mereka itu besar bahayanya terhadap pertumbuhan akal, tubuh, dan akhlak manusia. Dan bagaimanapun orang berusaha hendak membunuh gharizah itu, namun ia tidak akan mati. Boleh jadi karena kerasnya tekanan dan kuatnya rintangan terhadap sesuatu gharizah, maka kelihatan dia telah padam, tetapi manakala ada yang membangkitkannya, timbullah dia kembali. Oleh karena itu, kendati pun gharizah itu dasar bagi kebaikan, sebagaimana dia juga dasar bagi kejahatan, tetapi kewajiban manusia bukanlah menghilangkannya, hanya mendidik dan melatihnya, supaya dapat dimanfaatkan dan disalurkan ke arah yang baik. Allah telah menganugerahkan kepada manusia
bermacam-macam gorizah untuk jadi hidayah atau petunjuk yang akan dipakai dengan cara bijaksana oleh manusia itu. Hidayah atau petunjuk yang kedua yaitu hidayah panca indera. Karena gorizah itu sifatnya belum pasti sebagai disebutkan di atas, maka ia belum cukup untuk jadi hidayah bagi kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Sebab itu oleh Allah Subhanahu wa taala manusia dilengkapi lagi dengan panca indera. Panca indera itu sangat besar harganya terhadap pertumbuhan akal dan pikiran manusia. Sebab itu ahli-ahli pendidikan berkata, al-hawasu abwabul ma'rifah. Panca itu adalah pintu-pintu pengetahuan. Maksudnya ialah dengan jalan panca indera itulah manusia dapat berhubungan dengan alam yang di luar, dengan arti bahwa sampainya sesuatu dari alam yang di luar ini ke dalam otak manusia adalah pintu-pintu panca indera itu. Tetapi ghorizah ditambah dengan panca indera juga belum cukup lagi untuk menjadi pokok-pokok kebahagiaan manusia. Banyak lagi benda-benda dalam alam ini yang tidak dapat dilihat oleh mata. Banyak macam suara yang tidak dapat didengar oleh telinga. Malah selain dari alam mahsusat yang dapat ditangkap oleh panca indera, ada lagi alam makulat yang hanya dapat ditangkap oleh akal. Selain dari panca indera itu hanya dapat menangkap alam mahsusat. Tanggapannya tentang yang mahsusat itu pun tidak selamanya betul, kadang-kadang salah. Inilah yang dinamakan dalam ilmu jiwa ilusi optik atau tipuan pandangan. Dalam bahasa Arab disebut hida'an nazar. Sebab itu manusia membutuhkan lagi hidayah yang kedua itu. Maka dianugerahkanlah lagi oleh Allah hidayah yang ketiga, yaitu hidayah akal. Hidayah yang ketiga yaitu hidayah akal atau pikiran. Akal dan kadar kesanggupannya. Dengan adanya akal itu dapatlah manusia menyalurkan ghorizah ke arah yang baik, agar ghorizah itu dapat menjadi pokok bagi kebaikan. Dan dapatlah manusia membetulkan kesalahan-kesalahan panca inderanya, membedakan buruk dengan baik. Malah sangguplah dia menyusun muqaddimah untuk menyampaikannya kepada natijah, membertalikan akibat dan sebab, memakai yang mahsusat sebagai tangga kepada yang makulat, mempergunakan yang dapat dilihat, diraba dan dirasai untuk menyampaikan kepada yang abstrak, maknawi dan gaib, mengambil dalih dari adanya makhluk untuk adanya khalik, dan begitulah seterusnya. Tetapi akal manusia juga belum lagi memadai untuk membawanya kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, di samping berbagai macam ghorizah dan panca indera itu. Apalagi pendapat akal itu bermacam-macam. Yang baik menurut pikiran si A belum tentu baik menurut pandangan si B. Malah banyak manusia yang masih mempergunakan akalnya atau akalnya dikalahkan oleh hawa nafsu dan sentimennya, hingga yang buruk itu menjadi baik dalam pandangannya dan yang baik itu menjadi buruk. Dengan demikian nyatalah bahwa ghorizah ditambah dengan panca indera, ditambah pula dengan akal belum lagi cukup untuk menjadi hidayah yang akan menyampaikan manusia kepada kebahagiaan hidup jasmani dan rohani di dunia dan akhirat. Oleh karena itu manusia membutuhkan suatu hidayah lagi di samping panca indera dan akalnya itu, yaitu hidayah agama yang dibawa oleh para rasul alaihimus salatu wassalam. Bibit agama dan akidah tauhid pada jiwa manusia. Dalam pada itu, kalau diperhatikan agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan yang diciptakan oleh manusia atau al-adyan al-wad'iyah, kelihatan pada jiwa manusia telah ada bibit-bibit suka beragama. Yang demikian itu karena manusia itu mempunyai sifat merasa berhutang budi, suka berterima kasih dan membalas budi kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Maka dikala diperhatikan dirinya dan alam yang di sekelilingnya, umpamanya roti yang dimakannya, tumbuh-tumbuhan yang ditanamnya, binatang ternak yang digembalakannya, matahari yang memancarkan sinarnya, hujan yang turun dari langit yang menumbuhkan tanaman-tanaman, akan merasa berhutang budilah dia kepada suatu zat
yang gaib yang telah berbuat baik dan melimpahkan nikmat yang besar itu kepadanya. Didapatnya lah dengan akalnya bahwa zat yang gaib itulah yang menciptakannya, yang menganugerahkan kepadanya dan kepada jenis manusia seluruhnya segala sesuatu yang ada di alam ini, segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk memelihara diri dan mempertahankan kehidupannya. Karena dia merasa berhutang budi kepada suatu zat yang gaib itu, maka dipikirkannya lah bagaimana cara berterima kasih dan membalas budi itu, atau dengan perkataan lain, bagaimana cara menyembah zat yang gaib itu. Akan tetapi masalah bagaimana cara menyembah zat yang gaib itu adalah suatu masalah yang sukar, yang tidak dapat dicapai oleh akal manusia. Sebab itu di dalam sejarah kelihatan bahwa tidak pernah adanya keseragaman dalam hal ini. Bahkan akal pikirannya akan membawanya kepada kepercayaan membesarkan alam di samping membesarkan zat yang gaib itu. Karena pikirannya masih bersahaja dan karena belum dapat dia menggambarkan di otaknya bagaimana menyembah zat yang gaib, maka dipilihlah di antara alam di suatu yang besar, atau yang indah, atau yang banyak manfaatnya, atau sesuatu yang ditakutinya untuk jadi pelambang bagi zat yang gaib itu. Pernah dia mengagumi matahari, bulan dan bintang-bintang, atau sungai-sungai, binatang dan lain-lain, maka disembahnya lah benda-benda itu sebagai lambang dari menyembah Tuhan zat yang gaib itu. Dan diciptakannnya lah cara-cara beribadah atau menyembah benda-benda itu. Dengan ini timbullah pula suatu macam kepercayaan yang dinamakan kepercayaan menyembah kekuatan alam, sebagai yang terdapat di Mesir, Kaldania, Babilonia, Assyria, dan tempat-tempat lain di zaman purbakala. Dan keterangan itu kelihatanlah bahwa manusia menurut fitrahnya suka beragama, suka memikirkan dari mana datangnya alam ini dan kemanakah kembalinya. Bila dia memikirkan dari mana datangnya alam ini, akan sampailah dia pada keyakinan tentang adanya Tuhan. Bahkan akan sampailah dia kepada keyakinan tentang keesaan Tuhan itu atau tauhid. Karena akidah atau keyakinan tentang keesaan Tuhan inilah yang lebih mudah dan lebih lekas difahami oleh akal manusia. Karena itu dapatlah kita tegaskan bahwa manusia itu menurut nalurinya adalah beragama tauhid. Sejarah telah menerangkan bahwa bangsa Kaldania pada mulanya adalah beragama tauhid. Barulah kemudian mereka menyembah matahari, planet-planet dan bintang-bintang yang mereka simpulkan dengan patung-patung. Sudah Raja Namrud meninggal, mereka pun mendewakan dan menyembah Namrud itu. Bangsa Assyria pada asalnya beragama tauhid, kemudian mereka telah lupa kepada akidah tauhid itu dan mereka mempersekutukan Tuhan dengan binatang-binatang. Dan inilah yang dipusakai oleh orang-orang Babilonia. Adapun bangsa Mesir, maka bila diperhatikan nyanyian-nyanyian yang mereka nyanyikan dalam upacara-upacara peribadatan, jelaslah bahwa bukan seluruh bangsa Mesir purbakala itu orang-orang musyrik dan wasani, melainkan di antara mereka juga ada orang-orang muwahhidin, penganut akidah tauhid. Dalam nyanyian-nyanyian itu terdapat ungkapan sebagai berikut: Dialah Tuhan yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya. Dia menciptai seluruh makhluk, sedang dia sendiri tak ada yang menciptakannya. Dialah Tuhan yang Maha Agung, pemilik langit dan bumi, dan pencipta seluruh makhluk. Umat manusia yang dengan akalnya itu telah sampai kepada akidah tauhid. Akidah tauhid ini sering menjadi kabur atau tidak murni lagi, dan jadilah mempersekutukan Tuhan yang menonjol di antara mereka. Biarpun pendeta-pendeta mereka masih tetap dalam ketauhidannya, akan tapi pendeta-pendeta itu kadang-kadang takut atau segan untuk memberantas kepercayaan mempersekutukan Tuhan itu, bahkan ikut hanyut dalam arus masyarakat, yakni arus mempersekutukan Tuhan. Dapat ditegaskan bahwa akidah tauhid ini tidak pernah lenyap sama sekali, melainkan kepercayaan kepada adanya suatu zat yang Maha Esa itu tetap ada. Dialah seluruh yang ada ini. Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa yang lain itu mereka anggap hanyalah sebagai pembantu dan pelayan atau simbol bagi yang Maha Esa. Pendapat bangsa Arab sebelum Islam tentang Khalik atau pencipta. Bangsa Arab sendiri pun sebelum datang agama Islam, kalau ditanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi ini? Mereka menjawab Allah. Dan kalau ditanyakan, adakah Al-Lata dan Al-Uzza?
itu menjadikan suatu yang ada pada alam ini? Mereka menjawab tidak. Mereka sembah dewa-dewa itu hanya untuk mengharapkan perantaraan dan syafaat dari mereka terhadap Tuhan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan perkataan musyrikin Arab itu. Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan atau kedudukan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Quran surat Az-Zumar ayat 3. Kepercayaan tentang akhirat bisa dicapai oleh akal. Manakala manusia itu memikirkan kemanakah kembalinya alam ini, akan sampailah dia pada keyakinan bahwa di balik hidup di dunia yang fana ini akan ada lagi hidup di hari kemudian yang kekal dan abadi. Tetapi dapatkah manusia dengan akal dan pikirannya semata-mata mengetahui apakah yang perlu dikerjakan atau dijauhinya sebagai persiapan untuk kebahagiaan di hari kemudian atau hari akhirat itu? Jawabnya, tentu saja tidak. Sejarah pun telah membuktikan hal ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manusia telah diberi Allah akal untuk jadi hidayah baginya, samping horizon dan panca indera. Tetapi hidayah akal itu belum mencukupi untuk kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Begitu juga, manusia mempunyai tabiat suka beragama, dan dengan akalnya dia kadang-kadang telah sampai kepada tauhid. Akan tetapi tauhid yang telah dicapainya dengan akalnya itu sering pula menjadi kabur dan tidak murni lagi. Dalam hal itu manusia dengan mempergunakan akalnya juga dapat sampai kepada kesimpulan tentang adanya akhirat. Akan tetapi hidayah akal itu belum mencukupi untuk kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Maka untuk menyampaikan manusia kepada akidah tauhid yang murni, yang tidak dicampuri sedikit juga oleh kepercayaan menyembah dan membesarkan selain Allah, dan untuk membentangkan jalan yang benar yang akan ditempuhnya dalam perjalanan mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, dan untuk jadi pedoman bagi hidupnya di dunia, dia membutuhkan hidayah yang lain di samping hidayah-hidayah yang telah disebutkan itu. Maka didatangkanlah oleh Allah hidayah yang keempat, yaitu agama yang dibawa oleh Rasul alaihi wassalatu wassalam. 4. Hidayah agama. Pokok-pokok agama ketuhanan. Karena hal-hal yang disebutkan itu, maka diutuslah oleh Allah Rasul-Rasul untuk membawa agama yang akan menunjukkan kepada manusia jalan yang harus mereka tempuh untuk kebahagiaan mereka dunia dan di akhirat. Adalah yang mula-mula ditanamkan oleh Rasul-Rasul itu, kepercayaan tentang adanya Tuhan yang Maha Esa dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya, guna membersihkan itikat manusia dari kotoran syirik atau mempersekutukan Tuhan. Rasul membawa manusia kepada kepercayaan tauhid dengan melalui akal dan logika, yaitu dengan mempergunakan dalil-dalil yang tepat dan logis. Ingatlah kepada soal jawab antara Nabi Ibrahim dengan Namrud, Nabi Musa dengan Fir'aun, dan seruan-seruan Al-Quran kepada kaum musyrikin Quraisy agar mereka mempergunakan akal. Di samping kepercayaan kepada adanya Tuhan yang Maha Esa, Rasul-Rasul juga membawa kepercayaan tentang akhirat dan malaikat-malaikat. Percaya kepada adanya Tuhan yang Maha Esa dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya, serta adanya malaikat dan hari kemudian itu, itulah yang dinamakan al-iman bil ghaib atau percaya kepada yang gaib. Dan itulah yang jadi pokok bagi semua agama ketuhanan, dengan arti bahwa semua agama yang datangnya dari Tuhan adalah mempercayai keesaan Tuhan serta malaikat dan hari akhirat. Di samping aqaid atau kepercayaan-kepercayaan yang disebutkan itu, Rasul-Rasul juga membawa hukum-hukum, peraturan-peraturan, akhlak dan pelajaran-pelajaran. Hukum-hukum dan peraturan-peraturan ini berlain-lainan, artinya apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim tidak sama dengan yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan apa yang dibawa oleh Nabi Isa tidak serupa dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebabnya ialah karena hukum-hukum dan peraturan-peraturan itu haruslah sesuai dengan keadaan tempat dan masa. Maka syariat yang dibawa oleh nabi-nabi itu adalah sesuai dengan masanya masing-masing. Jadi yang berlain-lainan itu ialah hukum-hukum atau furu', yaitu cabang-cabang. Sedangkan pokok-pokok hukum agama seperti akidah adalah sama. Berhubung Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi penutup, maka syariat yang dibawanya diberi oleh Allah sifat-sifat tertentu agar sesuai dengan segala masa dan keadaan. Hidayah yang dimohonkan kepada Allah. Agama Islam sebagai hidayah dan senjata hidup yang penghabisan
atau jalan kebahagiaan yang terakhir telah dianugerahkan Tuhan. Tetapi adakah semua orang pandai mempergunakan senjata itu? Dan adakah semua hamba Allah sukses dalam menempuh jalan yang telah dibentangkan oleh Tuhan? Tidak banyak manusia salah menerapkan agama, beribadah, menyembah Allah tidak sebagai yang diridhoi oleh yang disembah, melaksanakan syariat tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh pembuat syariat itu. Karena itu kita diajari Allah memohonkan kepadanya agar diberinya mu'anah, dibimbing dan dijaganya selama-lamanya, serta diberinya taufik agar dapat memakaikan semua macam hidayah yang telah dianugerahkannya itu menurut semestinya. Horizah supaya dapat dicelurkan ke arah yang baik, panca indera supaya betul, akal supaya sesuai dengan yang benar, turunan agama agar dapat dilaksanakan menurut yang dimaksud oleh yang menurunkan agama itu dengan tidak ada cacat, janggal, dan salah. Tegasnya manusia yang telah diberi Tuhan bermacam-macam hidayah yang disebutkan di atas, horizah, panca indera, akal, dan agama, belum dapat mencukupkan semata-mata hidayah-hidayah itu saja, tetapi dia masih membutuhkan mu'anah dan bimbingannya dari Allah, yaitu taufiknya. Maka mu'anah dan bimbingan itulah yang kita mohonkan, dan kepada Allah saja kita hadapkan permohonan itu. Dengan perkataan lain, Allah telah memberi kita hidayah-hidayah tersebut. Tak ubahnya seakan-akan Dia telah membentangkan di muka kita jalan raya yang menyampaikan kepada kebaikan hidup duniawi dan ukhrawi. Maka yang dimohonkan kepadanya ialah membimbing kita dalam menjalani jalan yang telah terbentang itu. Dengan ringkas hidayah dalam ayat Ihdinas Shiratal Mustaqim, ini berarti taufik atau bimbingan, dan taufik itulah yang dimohonkan di sini kepada Allah. Taufik ini dimohonkan kepada Allah sudah kita berusaha dengan sepenuh tenaga, pikiran, dan iktibar, karena berusaha dengan sepenuh tenaga adalah kewajiban kita. Tetapi sampai berhasil sesuatu usaha adalah termasuk kekuasaan Allah. Dengan ini kelihatanlah pertalian ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Pada ayat yang sebelumnya Allah mengajari hambanya supaya menyembah dan memohonkan pertolongan kepadanya. Sedangkan pada ayat ini Allah menerangkan apa yang dimohonkan dan bagaimana memohonkannya. Maka tak ada pertentangan antara kedua firman Allah tersebut dan firman Allah yang ditunjukkan kepada Nabi yang berbunyi, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Asy-Syura ayat 52. Dan firman-Nya, innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasih, tetapi Allah lah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendakinya. Al-Qasas ayat 56. Sebab yang dimaksud dengan hidayah pada ayat pertama ialah menunjukkan jalan yang harus ditempuh, dan ini memang adalah tugas Nabi. Tetapi yang dimaksud dengan hidayah pada ayat kedua ialah bimbingan manusia dalam menempuh jalan itu dan memberikan taufik agar sukses dan berbahagia dalam perjalanannya. Dan ini tidaklah masuk dalam kekuasaan Nabi, hanya adalah hak Allah semata-mata. Apakah yang dimaksud dengan jalan lurus itu? Di atas telah diterangkan bahwa Rasul-Rasul telah membawa aqaid atau kepercayaan-kepercayaan, hukum-hukum, peraturan-peraturan, akhlak, dan pelajaran-pelajaran. Padanya telah membawa segala sesuatu yang perlu untuk kebaikan hidup manusia dunia dan akhirat. Maka aqaid, hukum-hukum, peraturan-peraturan, akhlak, dan pelajaran-pelajaran itulah yang dimaksud dengan jalan lurus itu, karena dialah yang menyampaikan manusia kepada gaya hidup di dunia dan akhirat sebagai disebutkan. Jadi dengan menyebut ayat ini seakan-akan kita memohon kepada Allah, bimbing dan beri taufiklah kami ya Allah dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama kami, betulkanlah kepercayaan kami, bimbing dan beri taufiklah kami dalam melaksanakan kepercayaan kami, bimbing dan beritahukanlah kami dalam melaksanakan hukum, peraturan-peraturan, serta pelajaran-pelajaran agama kami. Jadikanlah kami mempunyai takhlak yang mulia, agar berbahagia hidup kami di dunia dan di akhirat. Demikian penjelasan ayat 6 surat Al-Fatihah. Sekian dulu pertemuan episode ini. Kita lanjutkan penjelasan ayat ke-7 surat Al-Fatihah. Kita tutup
dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.